tadi yang paling relate sebenarnya pas pandemi kemarin ya dok. Jadi sebelumnya tuh aku dan anak-anak aku kan banyak ya. Jadi kita tuh emang rutin per 6 bulan sekali sebenarnya. Jadi kita bersihin siaran gigi, terus periksa gigi. Apalagi anak-anak aku tuh doyan coklat banget yang kecil tuh. Sampai yang Seva itu dia sampai apa tuh dok yang kayak bolong-bolong gitu. Kalau itu tuh karena susu. Jadi dia tuh sering nyusu malam-malam terus tidur. Nah jadi dia tuh giginya agak rusak. Kalau Ele ya, alhamdulillah tuh dari kecil memang dia lumayan terawat kan ya. Terus kalau yang Seva aja nih yang makanya botok nih aku ngejagain banget biar giginya tuh gak kayak Seva. Tapi pas lagi pandemi tuh beneran dong. Jangan kan ke dokter gigi ya. Kita sakit aja mau ke rumah sakit kita takut bener. Dokter gigi tuh paling kita jauhin. Aku tuh baru mulai ke dokter gigi periksa itu pas ya tahun ini aja karena udah mulai agak-agak luas lah istilahnya gitu ya. Dan memang kesadaran buat ke dokter gigi itu selain karena takut, terus aku mikir ya kayak gitu udah lah kemana-mana ini udah di rumah aja. Tapi ya dok ya, yang tadi dokter bilang dari gigi itu bisa ke jantung itu beneran. Aku tuh punya pengalaman temanku, amit ya, sampai dia sampai meninggal gitu karena dari gigi itu dia turun ke jantung. Jadi aku nggak tahu apa, jadi bakterinya atau apa dia turun ke jantung gitu loh. Sampai jantungnya tuh sempat di cangkok apalah segala macam tapi nggak tertolong. Jadi memang akar masalahnya sebenarnya dari gigi. Jadi memang sebegitu pentingnya ternyata. Kadang-kadang kita suka meremehkan gosok gigi. Padahal yang benar sebenarnya kalau habis makan ya harus gosok gigi ya. Aku sehari 5 kali makan. Jadi 5 kali gosok gigi itu aja masih doang. Karena cuma 2 kali doang. Jadi harusnya tuh habis makan langsung dong. Cukup 2 kali. Jadi kalau habis makan nggak perlu gosok gigi. Sarapan. Nah kalau tengah-tengah itu aku makan banyak gimana? Nggak usah gosok gigi? Boleh kalau dirasa memang nyamannya setelah makan siang silakan tapi berikan jangka waktu. Oke. Karena semakin dekat dengan jarak kita makan menggosok gigi itu emailnya malah jadi yang standarnya mungkin 2 kali. Jadi kalau setelah makan itu mungkin kita kumur-kumur atau pakai benang gigi apa ya? Kalau makannya makanan Padang yang bikin muka anak repot itu kesukaan saya ibu. Gigi kayaknya itu ya biar bersih semuanya tuh ya. Iya benar. Jadi ya kalau menurut aku ya memang semua yang diomongin dokter tadi ada sambungannya ke aku. Tapi memang anak-anak ini sekarang ya emang udah mungkin karena ya mamahnya, papahnya, anaknya juga sebagai brand ambassador Ciptaden ya. Jadinya memang harus. Jadi udah aku ini tahun keberapa ya? Tahun ketiga ya? Tahun kedua, tahun ketiga sih? Tahun ketiga ya. Jadi di tagline-nya 3 tahun belakangan ini anak-anak aku semuanya sih emang udah aware tanpa disuruh ya. Jadi tanpa disuruh sendiri ya. Kalau malam udah mereka udah pasti kalau dulu kan masih ayo kan gosok gigi ya. Mereka udah penuh kesadaran sih memang harus gosok gigi gitu. Mamanya aja kadang-kadang suka melihat anaknya rajin. Malu sendiri ya. Malu sendiri. Nah, ini kan Mbak Osi sebagai brand ambassador ya kan, terus juga sudah ikut beberapa kegiatan juga pengalaman yang sudah dirasakan selama ini selama 3 tahun ini. Iya, itu tadi salah satunya. Kita memang kan mau nggak mau ya, kita kan jadi mempelajari tentang kesehatan gigi. Mau nggak mau akhirnya jadi tahu kan, oh begini, karena kita kayak misalnya kayak gini, kita mau ketemu gini, terus aku dengar lagi penjelasan dokter. Nanti kemarin terakhir tuh di Palembang, ya kan kita jalan Palembang juga kan, aku juga ngelihat antusias masyarakat di Palembang itu untuk periksa gigi. Terus aku di situ juga banyak banget dokter-dokter gigi, kita perlu periksa gigi gratis ya di Palembang itu kan. Terus aku juga dalam hati, ternyata masyarakat bukan hanya di kota besar, di daerah pun juga udah aware, udah paham gimana cara menjaga kesehatan gigi gitu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu ya menurut aku yang kita tuh menyentuh kota-kota kecil istilahnya di pelosok-pelosok itu bagus banget. Karena aku rasa nggak semua orang sih sadar sama kebersihan gigi. Taunya cuma oke, gue mandi, gosok gigi, ya kan? Kadang-kadang cara membersihkan gigi aja juga kan dok itu beda-beda. Kita punya kosek-kosek, ternyata kan beda-beda kan caranya tuh ada yang detailnya. Jadi bukan pelatihan ya, mungkin acara-acara seperti itu atau pelatihan sebenarnya pelatihan ya dari dokter untuk masyarakat itu
buat lebih menyadarkan kita betapa pentingnya gosok gigi. Mantap, kan tepuk tangan dulu, aduh. Nah ini kan sebenarnya website ya Mbak Felicia ya kan ya. Dari Mbaknya sendiri gimana nih ngeliat fenomena ini, benar nggak sih? Berapa persen kira-kira perubahan yang terjadi dari orang kebiasaannya dari konvensional menjadi semua berubah ke aplikasi kayak gini? Ya, oke, thank you banget. Sebenarnya pada kesempatan ini saya mau bilang thank you dulu buat teman-teman Ciptaden sama teman-teman itu udah muncul dua. Jadi depan sama di belakangnya dok. Aduh, itu dia langsung bilang gini, mami itu udah mesti cepet-cepet dicopot, dibilang kayak gitu. Saya langsung mikir gini, aduh kalau saya sendiri nggak punya informasi yang tepat gitu ya. Terus gimana ini anaknya ya, kira-kira bakal gimana. Terus saya informasi kedua saya mesti pikirin gini, caranya gimana kasih tahu ke anak-anak ini supaya dia nggak takut ke dokter gigi gitu, ya kan? Kalau kita cuma baca artikel tapi nggak mendalaminya susah nggak sih Mbak Usi? Mbak Usi mungkin udah lebih pengalaman ya, aku nanti baru satu gitu. Nah berikutnya lagi gini, sebenarnya bagaimana sih trennya gitu ya? Trennya terus terang pandemi ini yang bikin akselerasi digital itu jadi wush gitu banget. Ini ya sekali ya. Betul, dan ini teman-teman nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia. Nah kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana teknologi ini sih bisa bikin kita simple, bisa lebih gampang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu, wah booming banget nih telehealth, sebenarnya bukan cuma itunya, tapi bagaimana sih teknologi bisa membantu hidup kita, mensimplify akses untuk ke kitanya sendiri gitu ya. Jadi bukan karena kita ikut-ikutan zaman, zamannya udah ke situ gimana enggak gitu ya. Semua, apalagi waktu COVID itu luar biasa banget. COVID ya berarti saya sendiri pernah kena COVID, teman saya setiap cycle kena Mbak Usi, bayangin. Setiap cycle dari you name it, dari Alpha, Delta sampai Omicron semuanya kena gitu. Sampai dibilang kayak gini, istrinya lagi hamil, istrinya juga kena, anaknya juga kena. Saya bilang ya udah lu diem aja isoman di situ. Ada program dari pemerintah gitu ya, pemerintahnya juga cepet anggap super duper luar biasa Indonesia yang bisa bikin telehealth ini, terus teknologi ini bisa jadi booming, bisa kasih kemudahan gitu ya dok ya. Balik lagi ngomongin tren. Terus kalau tren, kalau kita sendiri di Halodoc dari tahun 2016 itu masih sedikit banget yang kita kasih manfaat ke masyarakat. Saya bilang kasih manfaat ke masyarakat gitu ya. Tapi puji Tuhan, puji syukur dari tahun 2016 kemudian sampai 2020 lesat lebih banyak lagi ya gitu. Tapi teman-teman tolong jangan dikira gini, wah telehealth saya juga nggak bisa bilang iya, karena memang basicnya teknologi, intinya itu yang bisa memudahkan akses untuk kita semua. Kira-kira gitu Mbak Tisa. Ya jadi memang sebenarnya bukan karena trennya ya. Dokter gigi, semua dokter gigi membatasi, kadang-kadang malah ada yang tutup selama 1 tahun tuh awal-awal tadi dokter gigi nggak mau buka praktek, takut. Tiga, kasih tepuk tangan dulu Mbak Sarah, super kita luar biasa. Boleh kembali tempat duduk? Saya mau bertanya. Saya kasih kesempatan di belakang sana. Mic-nya boleh dibantu? Silakan Mbak, sebutkan namanya siapa dan dari mana. Mbak Usi kan misal pengalamannya sedikit kan punya 5 anak nih. Ada kesulitan atau kendala tidak ketika menyuruh anak sikat gigi? Kan anak karakternya beda-beda nih, ada yang gampang, ada yang sulit, dan akhirnya sampai mereka semua emang sudah mandiri untuk bisa sikat gigi sendiri gitu. Iya, hai, makasih pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya sih waktu mereka masih kecil banget itu yang agak sulit. Ya cuman aku dulu tuh emang biasa nyontohin, jadi kita mandi bareng, misalnya gitu, besok aku pegang sikat gigi. Kalau yang sekarang nih Saka itu kan baru 2 tahun, boro-boro anak segede gitu kan, maksudnya dikasih sikat gigi dilempar, dikasih odol dilempar. Jadi aku dampingin dia sambil seakan-akan sikat gigi itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi sambil ada bubble-bubble, ada bola-bola, terus mana cheese gitu kan. Terus aku contohin, nah karena sekarang dia udah dengan sendirinya. Kalau udah di atas 3 tahun sih aku rasa udah punya kesadaran sendiri ya. Kalau yang di bawah itu yang agak susah, cuman ya contoh terbaik itu kan dari dalam rumah. Bukan ngeliat iklan TV, bukan ngeliat tayangan apa nggak deh, tapi dari dalam rumah. Jadi emang dari orang tuanya. Terus gimana caranya sikat gigi itu jadi hal yang menyenangkan. Misalnya yang udah gede-gede nih, sambil di depan kaca di toilet gitu, di kamar mandi, kita bareng-bareng, ayo kita lomba-lomba nih sikat-sikatan yang paling cepat bersihnya, kayak gitu. Terus
kalau dulu aku suka nakut-nakutin kalau ada makanan nanti jadi bulat gitu nggak sih dok? Aku kayak gitu ya. Aku kayak gitu pasti semuanya dibunuh ya. Itu nanti ularnya kalau malam dia keluar loh. Nanti dia makan gigi. Kalau dia makin besar diprotes, mama nih aku dibohongin kayak gitu-gitu aja sih. Sekarang sih mereka udah semuanya udah kesadaran. Gimana yang paling kecil aja karena dia masih kecil banget, jadi yang harus diajarin. Oke, nah dokter sebenarnya Insya Allah kalau ada rezekinya mau ngajak anak-anak ke Roxy Insya Allah. cara berangkat kapan Mbak? Insya Allah 28 Desember sampai 13 Januari kalau ada rezeki. Kenapa pilih? Resolusi 2003 sehat, bahagia, sejahtera, langgeng sama suami, anak-anak semuanya. Suka dukanya nggak ada dukanya, Wila suka semua. Tapi tahun ini seperti apa? Ada ditutup Iya, alhamdulillah tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya bahagia-bahagia aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Kita bisa melewati pandemi akhirnya. Walaupun sekarang juga belum normal banget, tapi pandemi yang tadinya kita pikir wah bakal gimana-gimana, kita semuanya yang ada di sini juga kan bisa melewati pandemi dengan baik. Jadi yang katanya entar resesi lah, ini tahun depan jangan kepikiran itu karena pandemi aja kan udah luar biasa gila kan. Tapi kita bisa ngelewatin ya. Terakhir dong doa untuk Bali yang kena gempa. Ya semoga Bali, Cianjur semuanya daerah-daerah yang terkena kerusakan, kena gempa bisa pulih dengan cepatnya. Terus juga kita masih bisa memberi bantuan untuk saudara-saudara yang besar dengan cara apapun gitu. Jadi kita harus kompak, harus bareng-bareng bersama. Tapi yang akhir tahun tips yang makin cantik Ya, gimana? Aku makin cantik karena suamiku cinta banget. Jadi aku makin cantik dah ya. Tapi kan Kak, ini tapi oh silakan tetapi. Bisa. pakai skincare. Harga pertama.